Namaku Cia. Saat pertama kali aku mengenakan seragam putih abu-abu di sekolah bergensi itu, aku benar-benar percaya bahwa hidupku sedang berada di jalur yang paling tepat. Aku masuk sebagai siswa kelas 1 SMA dengan nilai yang baik, reputasi yang bersih, dan mimpi yang sangat sederhana. Aku bukan anak yang suka cari masalah. Aku terbiasa berjalan lurus, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan diam ketika tidak perlu bicara. Di sekolah itu, aku dikenal sebagai murid yang paling pintar. Nilai-nilaiku stabil, bahkan sering berada di peringkat paling atas. Tapi kepintaran ternyata bukan selalu hal yang aman untuk dimiliki. Aku tidak sendirian. Aku punya teman, namanya Aca. Temanku sejak kecil. Orang yang mengenalku sebelum dunia sekolah ini memberi label apapun padaku. Aca selalu ada, dengan caranya yang ceria, ringan, dan hangat. Kami sama-sama pintar, sama-sama serius soal masa depan. Tapi Aca selalu punya kemampuan membuat segalanya terasa tidak terlalu berat bagiku. Bersamanya, hari-hari SMA terasa wajar, tidak sempurna, tapi selalu baik-baik saja. Awalnya, semuanya berjalan begitu normal. Aku belajar, aku berusaha, aku mendapat hasil. Tidak ada yang aneh, sampai suatu hari, sesuatu yang tidak pernah aku rencanakan datang menghancurkan semuanya. Sebuah fitnah, yang tiba-tiba namaku disebut bukan sebagai murid berprestasi lagi, tapi sebagai pelaku kecurangan. Aku disebut menyuap guru matematika demi nilai tinggi dan posisi juara 1. Tidak ada bukti, tidak ada tulisan resmi, tidak ada pengumuman. Tapi gosip itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dari satu mulut ke mulut lain, dari satu kelas ke luar sekolah. Dari bisikan kecil menjadi pandangan sinis dan menusuk dari segala arah. Aku tidak tahu sejak kapan aku berubah menjadi cerita yang dipelintir. Aku hanya tahu, suatu pagi aku masuk sekolah sebagai diriku sendiri. Dan siang harinya aku pulang sebagai seseorang yang dicurigai. Aca tetap di sisiku. Setidaknya begitulah yang terlihat. Ia masih berjalan bersamaku, masih duduk di dekatku, masih tersenyum seperti biasa. Di tengah semua pandangan aneh yang mulai menjauh, keberadaannya membuatku merasa aku belum sepenuhnya sendirian. Aku memegang keyakinan itu erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa. Aku dipanggil oleh wali kelasku. Langkah kakiku terasa berat, tapi aku tetap melangkah. Di ruangan itu, aku ditanya tentang sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Jantungku berdegup kencang. Rasa takut menyelinap, tapi aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menolak tuduhan itu dengan tegas. Tidak ada keraguan dalam jawabanku. Meski ada gemetar di dadaku. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu aku tidak bersalah. Aku keluar dari ruangan itu bukan sebagai orang yang lega, tapi sebagai orang yang lebih sadar bahwa kebenaran tidak selalu langsung membersihkan namamu, bahwa keberanian tidak selalu membuatmu aman. Aku hancur. Aku takut. Bukan karena aku bersalah, tapi justru karena aku tidak bersalah. Difitnah dengan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan adalah rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Itu seperti dihukum atas dosa orang lain, lalu kita diminta tetap tenang seolah semuanya baik-baik saja. Aku penasaran tentang satu hal. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membaguskan bahwa namaku pantas dihancurkan? Siapa yang begitu tenang melihat aku perlahan runtuh? Aku tidak peduli pada tatapan mereka. Setidaknya aku berusaha terlihat seperti itu. Aku bersikap seolah aku kuat, seolah omongan mereka tidak masuk ke dalam diriku. Padahal setiap langkah di koridor sekolah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sakit, tapi aku tetap berjalan. Apakah aku menangis? Aku bukan hanya menangis. Aku hancur. Tapi tangisku tidak pernah mereka lihat. Aku menyimpannya rapat-rapat, menelannya dalam-dalam, membiarkannya pecah hanya ketika aku sendirian. Di kamar, di bawah selimut, di tempat di mana aku tidak perlu terakur-akur.
di tempat di mana aku bisa menjadi Cia yang rapuh, bukan Cia yang dituduh, bukan Cia yang harus bertahan. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Kehancuranku ternyata bisa terasa begitu tenang bagi mereka. Dan aku baru saja berada di awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari yang bisa aku bayangkan.